Ini baru menarik. Mahfud MD memuji sekaligus menguji Menkeu Purbaya soal korupsi yang tak bisa dibereskan ketika beliau menjabat sebagai... Saya nggak membayangkan seperti apa Pak Purbaya menghadapi ini. Enggak, saya kira begini, DPR sekarang ini udah di bawah. Bu Ani itu terlalu protektif terhadap anak buah. Karena dalam kasus-kasus yang saya tangani itu, saya bicara langsung, Bu, yang diduga terlibat ini. Kita siap, Pak. Kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan. Pak Purbaya membuat penjelasan pajak lebih mudah dimengerti. Tadi kan Bapak bilang, kalau misalnya dulu pajak diperbanyak gitu, terus Bapak bilang, Langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini menurut saya bagus. Gayanya bagus. Di DPR dia percaya diri. Apakah memang benar, Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak? Ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak ke semua titik, ini penting. Orang kan bilang, gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat? Kita lihat. Bu Ani itu terlalu protektif terhadap anak buah. Karena dalam kasus-kasus yang saya tangani itu, saya bicara langsung, Bu, yang diduga terlibat ini. 8% tidak, ini bagaimana paling cepat kita mencapai angka 8% ini kapan? Jelas nggak bisa tahun ini kan. Pak Purbaya membuat penjelasan pajak lebih mudah dimengerti. Tadi kan Bapak bilang, kalau misalnya dulu pajak diperbanyak gitu, terus Bapak bilang, Ya, inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kalau you bisa naikin seperti itu, saya naikin pangkat kamu. Saya bilang kan, Pak Presiden. Ini gambar uang pemerintah di bank sentral. Jadi selama ini bilang nggak punya duit, tuh duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat 800 triliun. Baca dari sini, teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Purbaya, siapkan rencana besar. Redenominasi rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Menteri Keuangan. jurus jitu melawan korupsi. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia, Pak. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita akan membahas berita yang viral dan trending ya guys. Nah kali ini Bapak Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya akan menerapkan sebuah jurus ya guys. Sebuah teknik atau langkah yang bisa memacu kenaikan daripada perekonomian kita ya guys. Nah target beliau adalah 5% menuju 8% dalam waktu tahun 2025 ini sampai 2029 ya guys, dan mudah-mudahan di tahun 2026 nanti kita sudah mencapai di angka 6% ya guys. Nah itu adalah sebuah pertumbuhan yang sangat sehat dan sangat bagus sekali guys. Nah bagaimanakah langkah-langkah beliau? Mari kita simak guys. Sebelumnya ada seberapa pepatah atau ungkapan-ungkapan dari pakar politik ya guys, yaitu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD guys, tentang perihal Menku Purbaya guys, pendapat dan sudut pandang beliau mengenai Menteri Keuangan kita guys. Nah bagaimanakah sudut pandang dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini guys? Mari kita saksikan guys, let's go guys. Jurus jitu melawan korupsi. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau pihak cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Selewengkan, jadi ini pencuri segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung tanya, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak rasa lindungin. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri.
Ini baru menarik. Mahfud MD memuji sekaligus menguji Menkeu Purbaya soal korupsi yang tak bisa dibereskan ketika beliau menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi, Mahfud MD itu melihat sosok Menkeu Purbaya sebagai orang yang tegas, orang yang berani. Bagaimana tidak? Beliau nggak segan-segan melawan semua pejabat yang dianggap menyelewengkan keuangan negara. Bahkan 18 gubernur berkumpul dan mendatangi langsung kantor Menkeu Purbaya. Dan sekarang Mahfud MD menantang Purbaya untuk mengusut kembali kasus pencucian uang sebesar 189 triliun dalam impor emas di Bea Cukai. Simpelnya, pajak emas yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah aslinya. Hanya setengahnya saja yang dibayarkan. Artinya pihak Bea Cukai tidak jujur dan uang sisanya hilang entah kemana. Dan untuk sekarang, Bea Cukai di bawah naungan langsung Pak Menkeu Purbaya. Itulah yang jadi alasan Mahfud MD tantang Purbaya buat ngusut lagi kasus tersebut. Semoga di masa pemerintahan Prabowo yang tegas dan Menkeu Purbaya yang berani, semua kasus korupsi diberantas sampai ke akarnya. Ini baru. Jadi langkah beliau yang utama adalah yang pertama mengatasi kebocoran-kebocoran dan mengupas tuntas penyelewengan dana 187 triliun oleh pihak Bea Cukai ya guys. Itu salah satu langkah alternatif yang akan beliau tempuh nih guys. Saya nggak membayangkan seperti apa Pak Purbaya menghadapi ini. Nggak, saya kira begini, DPR sekarang ini udah di bawah kendali Pak Prabowo. Oke. Ya kan? Yeah. Pak Prabowo kuat di DPR. Nah, sementara saya lihat Pak Purbaya ini juga di backup oleh Presiden. Tinggal dia berani apa enggak. Backupnya sudah ada dari Presiden kok. Presiden katanya udah sungguh-sungguh agar Purbaya ini betul-betul melakukan tindakan untuk membersihkan dari korupsi-korupsi di Kementerian Keuangan. Apa ini tadi dilakukan oleh Presiden? Kita punya videonya Pak. Ketika Pak Purbaya mengatakan bahwa yang saya lakukan ini semua direstui oleh Presiden. Ya. Saya di backup oleh Presiden. Kita lihat sini Pak. Kalau Pak Prabowo sih clear, kalau ada yang main-main, sikat katanya. Saya kan masih halus kan begini. Kalau dia masih sikat, penjarakan ada. Dia masih halus, kita hajar, kita aja. Dia enggak keras. Jadi posisi Pak Presiden amat clear untuk hal-hal seperti itu. Nah ini Pak Mahfud. Jadi penegasan ini jangan main-main terhadap Pak Purbaya karena di backup oleh Presiden. Enak kalau Pak Purbaya mau, dia di backup oleh Presiden. Zaman dulu Pak Mahfud nggak di backup oleh Presiden? Ya di backup juga, tapi ke sampingnya kan enggak di DPR-nya. Di DPR-nya saya menghadapi sebagai Menko di backup, tapi institusi lain dibiarkan aja. Iya, menghadapi ke kelompok-kelompok masyarakat oligarki dan sebagainya itu kan ini. Nah kalau Pak Prabowo ini nampaknya tidak dia di backup total di DPR-nya dia kuasai kan. Kemudian nih Pak Purbayanya di ini saya di backup juga oleh Presiden. Kalau enggak di backup Presiden juga enggak bisa membongkar kasus-kasus besar, kan bisa dipotong di tengah jalan kalau Presidennya enggak mau. Udah berhenti di situ kan enggak boleh. Kan tidak boleh seorang bawahan lalu melanggar kan, karena tanggung jawabnya ada di Presiden. Tapi Pak Purbaya sekarang situasinya backup Presiden itu diberikan secara terbuka dan dinyatakan secara terbuka oleh Pak Purbaya sendiri. Gitu, sama. Jadi demikian guys, kalau di masa Bapak Mahfud MD ini beliau di backing oleh Bapak Presiden, akan tetapi di samping kanan beliau atau samping kanan kiri beliau tidak mendukung langkah beliau guys dari Dewan DPR gitu guys. Nah untuk Bapak Menteri Keuangan kita ini total guys, dibantu total, di backing total oleh Bapak Presiden kita Bapak Purbaya guys. Itu kelebihan dari Menteri kita Bapak Purbaya ya guys. Buahnya itu terlalu protektif terhadap anak buah, karena dalam kasus-kasus yang saya tangani ini pembandingan sejenak antara Menko Purbaya dengan Menko Sri Mulyani kemarin guys. Langkah dan pola pikirnya banyak sekali perbedaan guys. Apa sih perbedaan itu guys? Mari kita saksikan guys. Itu saya bicara langsung, Bu, yang diduga terlibat ini harus digeser dulu. Iya Pak, tapi nggak dilakukan juga. Karena apa? Nggak tahu ya, protektif itu, protektif. Lalu suatu saat kita bilang, Bu, ini kan masalahnya di sini di daftar pencucian uang ini kan ada nama ini nih, pejabat penting di sini. Cuma Bu Sri Mulyani ngomong, kamu besok masih datang lagi ya, kamu ada namanya di sini, gitu. Tapi orangnya masih datang aja dan mengendalikan
pembicaraan yang dari Kementerian Keuangan. Protektif itu artinya ada alasan mungkin. Protektif itu Bu Sri Mulyani sejauh yang saya tahu itu tidak ingin anaknya dihukum, anak buahnya itu dijadikan hukuman, karena ini menurut pengakuan orang-orang yang datang kepada saya, para pejabat itu, saya sudah diarahkan oleh Bu Sri Mulyani mulai titik ini tobat. Oke. Tidak. Ini pejabat eselon 1. Eselon 1. Oke. Eselon 1 paling 1. Iya. Saya lupa nih Pak sekarang. Kami sudah diarahkan oleh Bu, mulai ini jangan diulangi. Kamu dulu punya kesalahan. Mulai titik ini saya jadi menteri, kamu jangan ulangi lagi ini. Bu Ani minta gitu ke dia ya. Nah, dia lapor ke saya gitu bahwa kami sudah tobat, kami sudah berubah atas perintahan Bu Ani. Itu sebabnya menurut saya lalu Bu Ani itu karena sudah merasa orang sudah tobat, lalu ketika diberitahu bahwa ini terlibat itu dia enggak ambil tindakan apa-apa. Beberapa orang lah. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Nah, ini berarti kemarin kalau yang yang diadui itu Ibu Sri Mulyani guys, maka yang mengadu itu sudah pasti mendapatkan kompensasi gitu guys, sudah pasti mendapatkan keringanan atau maaf gitu guys. Berhubung sekarang yang diadui itu adalah Bapak Purbaya, lain cerita guys, karena sikap beliau ini tidak membela siapapun. Kalau dia salah maka akan ditindak gitu guys ya. Selewengkan, jadi ini pencuri segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung tanya, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu, karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Nah, ini yang kemudian memicu arus korupsi itu semakin deras dan semakin subur di negeri kita ya guys. Salah satu faktor tersebut, maka di sini Bapak Menteri Purbaya berusaha untuk memutus itu gitu guys. Ini salah satu langkah yang kedua gitu guys. Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap, daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi. Nah, ini salah satu langkah yang ketiga guys. Video tadi 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Doain. Pak Purbaya membuat penjelasan pajak lebih mudah dimengerti. Tadi kan Bapak bilang. Nah, ini kemudian langkah yang keempat, yaitu beliau melangkah di bidang perpajakan atau bea cukai ini guys. Kalau misalnya dulu pajak diperbanyak gitu, terus Bapak bilang bukan diperbanyak, tapi bagaimana membuat kita semua wealthy, ya kan kaya. Pak, saya setuju sama Bapak bilang, kalau kita kaya Pak, saya juga mau bayar pajak. Tapi gimana biar kaya itu Bapak? Anda tadi minta traktir ya? Muji-muji. Jadi begini, dulu kenapa ekonomi susah menjelaskan ke masyarakat? Mungkin dugaan saya mereka juga nggak ngerti apa yang diomongin. Kalau ekonomi yang jago, dia akan pelajarin fondasi fundamental ekonomiknya. Dia akan jelaskan dengan bahasa yang paling mudah ke publik. Itu biasanya gitu. Cuman di sini kan kadang-kadang dia nggak ngerti konsepnya. Pakailah bahasa yang rumit biar Anda nggak nanya lagi. Kira-kira begitu. Terus tadi yang kaya bersama. Jadi gini, ketika ekonomi turun ke bawah tadi, kan kemarin kita turun. Jadi demo besar kemarin itu sebetulnya adalah alarm ya, refleksi dari kesulitan kehidupan masyarakat selama beberapa tahun terakhir karena kebijakan yang tidak betul-betul mendukung perekonomian sehingga ekonomi terlambat, dan menurut saya sih dicekik ya. Nah, ketika mau jatuh begitu,
Kalau saya kasih pajak lagi makin susah dong. Usaha akan makin mengkeret kan. Terus income pajak saya kan turun. Iya. Saya pajakkan lagi, makin susah lagi, makin turun lagi. Saya terus ke bawah. Jadi kan spiral ke bawah. Mencekik tadi kata Bapak. Jadi kita akan menciptakan ekonomi yang jatuh terus ke bawah. Saya balik kalau begitu, ya udah sekarang saya jangan ganggu dulu. Saya ciptakan momentum, saya balikkan momentum pertumbuhan ekonomi dulu supaya income mereka naik. Nanti kalau udah kenceng lagi, saya kita tumbuh di atas 6 menuju 6,5%. Pak Purbaya. Jadi itu guys, langkah yang keempat guys, mengatur atau menekan dulu dari mencegah pajak jangan sampai naik gitu guys ya. Yang beliau tekankan adalah sistem pertumbuhan ekonomi itu dulu guys. Nah ini langkah-langkah situ yang beliau lakukan guys. Langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini menurut saya bagus, gayanya bagus. Di DPR dia percaya diri kan, jadi jawabnya langsung aja, 2 tahun langsung aja gitu, nggak ada yang ditutupi, ceplas-ceplos. Tinggal kita lihat seberapa jauh nanti dia akan terus bertahan dengan gaya seperti itu. Iya, akan terus bertahan berapa dan menghadapi kanan kirinya berani enggak. Saya panggil orang bea cukai saya, lo nggak benar, bukan gitu Pak, di belakangnya ada backing, nanti di depan kami nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ya udah sekarang sikat aja. Kan dirjen bea cukai saya bintang 3, kecuali bintang 4 yang ini, bintang 3 masih ada. Kalau bintang 4 kata presiden. Apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak? Ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya Pak, pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi, itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir, maka kita balik sedikit sekarang. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Apakah ini penting? Orang kan bilang, gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat? Nah ini beliau sedikit membandingkan era SBY dengan era Bapak Jokowi guys. Nah karena di era SBY ini beliau juga ikut mengendalikan keuangan juga gitu guys ya. Nah ini beliau sedikit mengupas gitu guys ya. Kita lihat sejarah pada waktu itu, SBY bangun infrastruktur enggak kan? Paling enggak juga nggak banyak bangun rumah waktu itu kan. Gaya aja dia banyak bangun rumah nggak bangun dia, sedikit. Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai itu naiknya 3 kali lipat loh. Anda nggak sadar aja, masih maki-maki dia. Kalau ekonom ngerti. Terus jadi, tapi pada waktu itu kredit growth tumbuh 22% karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang swastanya yang mendorong. Itu yang sisi moneter saya itu dampaknya ke private sector. Zaman Pak Jokowi dia bangun semuanya, dibangun tol laut, tol ini bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya, karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan, gue nggak boleh nyinggung nih, banyak media sih, nggak apa-apa lah, cenderung terlalu ketat. Akibatnya private sektornya nggak tumbuh dengan optimal, ya tumbuhnya cuma 5%. Jadi pada saat itu yang beliau tekankan adalah kebebasan pihak swasta untuk mengembangkan usaha ya guys. Jadi di zamannya Bapak SBY ini perusahaan-perusahaan swasta itu bertumbuh dengan subur gitu guys ya. Tetapi di zamannya era Pak Jokowi ini sebaliknya guys. Jadi perusahaan-perusahaan swasta itu seperti dikebiri gitu guys. Mereka nggak bisa mengembangkan jaringan usaha atau bisnisnya gitu. Maka disitulah
perputaran ekonomi seperti terhenti gitu guys ya. Saya nggak tahu boleh buka ini apa enggak. Dia resah pada waktu dia mau besar-besaran, dia resah. Ya, itu kan wake up call bagi pemerintah. Bukan wake up call, warning call, hampir the last warning call. Jadi hampir. Jadi dia concern apa yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu saya ceritakan, ini Pak, asalnya dari ekonomi karena kebijakannya ini. Dia bilang begini, Pak Presiden orang pintar. Wah, saya sudah curiga ada yang mengganggu saya. Kebijakan ya kali ini. Atau kebijakan yang salah, saya nggak tahu. Tapi saya... Jadi dulunya ceritanya beliau pernah menegur Presiden Jokowi gitu guys ya. Nah itu tanggapan dari Bapak Jokowi itu seperti yang disampaikan Bapak Purbaya ini guys. Baru tahu dari sini ternyata. Jadi ke depan kita betulin. Jadi keputusan Presiden bukan keputusan saya. Jadi saya hanya menjalankan perintah Presiden dengan ilmu yang saya punya. Jadi baru tahu Pak itu kata Presiden. Dia tahu tekanan tapi baru aware dari mana asalnya pada waktu itu. Yang mengganggu itu maksudnya apa Pak Purbaya? Kebijakan ekonomi yang nggak tahu pas, belanja pemerintah yang lambat, termasuk pemerintah daerah yang ribut-ribut kemarin. Kita lihat ya triwulan pertama belanja pemerintah tahun ini minus 1,37%, triwulan kedua minus 0,33%. Jadi pemerintah tidak memberi dorongan ke pertumbuhan, malah justru ngerem. Jadi itu mesti dibalikin. Saya nggak tahu boleh. Nah itu guys langkah-langkah selanjutnya dari Bapak Purbaya guys. Nah langkah-langkah apa lagi yang akan beliau lakukan guys? Oke, 8% tidak ini bagaimana paling cepat kita mencapai angka 8% ini kapan? Jelas nggak bisa tahun ini kan. Jadi saya harapkan tahun depan bisa di atas 6%. Di atas 6% tahun depan ya. Tapi walaupun anggaran seperti itu ya, saya pikir dengan selama program-program bisa dijalankan harusnya bisa lebih cepat. Karena private sector juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif. Tahun depannya lagi lebih cepat lagi, mungkin di tahun kelima kita udah kelihatan tahun kelima Pak Prabowo ya. Jadi apa tujuan beliau atau visi beliau yaitu tahun 2006 ini sudah di atas 6% gitu guys ya. Target beliau. Boleh tuh bayang-bayang ke 8%. Tapi yang jelas begini, jangka pendek menengah saya coba hidupkan private sector dan government sector saya bersamaan. Government sudah saya dorong sedikit walaupun ada yang marah sana sini, tapi biar aja. Siapa yang marah? Harus berapa orang. Nah, katanya ikut ya, ada yang anggota parlemen karena ikut campur sana sini. Nah, saya nggak ikut campur. Saya merasa teranggung ya ininya. Saya nggak peduli. Yang penting 5,5 ke atas itu kecapai. Tujuan saya hanya itu. Nanti kalau itu tercapai kan semua juga happy. Dia juga happy. Oke, 8%. Ya. Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Pak, ini kan tadi ngobrol anggaran APBN secara keseluruhan ya Pak. Ini kan banyak badan-badan menteri baru dibentuk juga Pak. Kayak kemarin Badan Otorita Tagu Laut, terus ada yang di bawah Kemendikti juga itu. Bagaimana Pak melihatnya Pak? Ini apakah butuh tambahan besar gitu Pak untuk? Enggak, saya pikir udah diakomodasi dalam anggaran yang sudah ada, tambahannya nggak terlalu besar. Tapi bukan itu yang jadi concern utama kita. Yang concern utama tadi adalah yang ditanya oleh Mbak itu, apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada berapa? Itu yang sedang kita hitung. Wah, bocor ya dia? Belum tahu, masih kita diskusi dengan DPR. Ya, nggak ada. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal. Jadi langkah selanjutnya adalah menambah anggaran dana masing-masing daerah gitu guys, dengan tujuan nanti rakyat itu bisa belanja lebih banyak guys. Kalau mereka lebih banyak dalam belanja, otomatis perputaran ekonomi juga akan tambah meningkat gitu. Itu yang diharapkan oleh beliau gitu guys.
Kalau you bisa naikkan seperti itu, saya naikin pangkat kamu. Saya bilang kan, Pak Presiden, mudah-mudahan akhir triwulan ini kita bisa lihat arah pertumbuhan ekonomi yang berbalik dibanding sebelumnya. Sebelumnya kan 4, 5, 1, 2, 5 tambah 1, 2, 8 gitu ya, kata orang-orangnya. 5, 1, 2, kemungkinan sekarang di atas itu Pak. Ya udah, jadi arahnya udah berbalik. Kalau Pak Februari itu berapa? 5,5 atau lebih lah. Bapak Presiden bilang apa? Wah, kalau you bisa naikkan seperti itu, saya naikin pangkat kamu. Nah, ini beliau ditantang oleh Bapak Prabowo gitu guys. Kalau beliau bisa menjalankan itu, visi-visi beliau ini terwujud, ekonomi naik, maka janji presiden akan menaikkan level pangkat beliau gitu guys ya. Jadi apa pangkatnya nih? Kamu saya jadikan Menteri Keuangan Utama. Gue bingung, Menteri Keuangan Utama, menteri apa ya? Tapi nggak apa-apa, tapi gini, yang jelas dia menghargai performance itu aja, performance base. Gua untung nggak nanya, gajinya naik nggak Pak? Kalau ini gambar uang pemerintah di bank sentral, jadi selama ini bilang nggak punya duit, tuh duitnya numpuk. Nah, ini kelihatannya guys ya, ternyata uang Indonesia itu di bank sentral atau bank dunia itu tidak minus gitu guys ya, masih punya simpanan dana. Ini akan diurai oleh beliau guys. Bulan sempat 800 triliun, 2003 800 triliun sama 2004 2005 peaknya sempat 650 triliun cash mengalir di sana. Yang saya lakukan adalah mengalirkan ke sistem ke perbankan sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya nggak hilang, uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan. Saya pernah bilang dulu, Pak, ke Jokowi ya, Pak, selain ke Pak Presiden, salurkan uang Anda sebagian ke sistem perekonomian. Bedanya apa? Kan sama juga nggak belanja. Pak, kalau uang Bapak di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, para sektor juga nggak bisa menggunakan uang itu. Kalau Bapak taruh uangnya di perbankan, komersial bank, misalnya Himbara, Bapak tinggal satu dosanya. Ya kalau Bapak nggak bisa cepat penyerapan anggaran ya, Bapak nggak bangun. Tapi dosa yang kedua sudah hilang. Sekarang private sector bisa menggunakan uangnya untuk mendorong perekonomian. Oke, next. Berikutnya. Ini saya mau tunjukin aja. Kan saya salurkan uang pemerintah pusat. Tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangin. Mereka datang ke saya marah-marah, wah kenapa dipotong, kenapa itu hari? Mereka nggak kekurangan uang, bahkan kelebihan. Coba Anda lihat pemerintah daerah tuh yang di bawah pusat tuh, terus itu geser kanan dikit, itu sekarang bulan Agustus punya 54 triliun ngawur di perbankan mereka, di bank-bank daerah. Terus kalau melihat, oke, ini kan nanti dihabisin katanya, lihat Desember 2024 mereka punya 92 triliun, itu yang gak sedikitnya. Nah, artinya nggak dipakai tuh. 2023 Desember itu 103,9 triliun. Jadi harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Jadi langkah beliau selanjutnya ini gitu guys, dalam beliau meninjau terus di perbankan, jangan sampai ada uang negara di situ mengendap gitu guys. Artinya uang ini harus berputar gitu guys ya. Nah, ini yang beliau tekankan langkah-langkah selanjutnya itu guys. Harusnya kalau ini KPTS, wah uang saya kurang, saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa, tapi nanti akan saya periksa. Jadi saya bilang ke mereka sih, ya Anda boleh naikin minta uang tambahan, boleh saya kasih kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan. Tahun depan saya akan tambah uangnya, kayak gitu. Jadi kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian. Yang saya inginkan bukan memotong uang mereka, tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh. Sama di pusat juga sama, pusat seperti daerah seperti itu. Harusnya ekonomi tumbuh bagus. Itu yang kita targetkan. Jadi gue bukan orang jahat, Pak, lo baik-baik. Next. Apa lagi? Ini sama nih dibangun.
Cuma yang agak aneh nih, kalau saya mau kritik, wah, pemerintah pusat banyak gitu ya. Coba aja Desember 2024, yang diisi barang berjangka 204 triliun. 2023, 204 triliun juga. Sekarang yang di berjangka tuh ada 285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya. Nah ini juga guys, ada salah satu uang yang masih mau diselidiki, mau diungkap oleh Bapak Menteri Purbaya guys. Tadi ini perbankan, tapi kalau saya tanya anak buah saya nggak tahu tuh uang apa. Mungkin pada minggu ya. Lalu kita uang apa itu? Nggak, nanti kita kejar. Dia nggak akan ngaku. Tapi gitu, cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuman cara belanjanya belum optimal. Itu akan kita perbaiki sebelum kita gerakan kebijakan-kebijakan yang lain. Satu lagi, tadi kan fiskal moneter. Satu lagi apa? Saya akan perbaiki juga iklim investasi. Ini udah klise kan, setiap 20-an tahun tuh ada ini, ada itu, nggak beres-beres tuh. Peraturan bertumpah tindih, izin banyak, ini nggak selesai-selesai. Terutama ada yang bilang ke saya, kamu cuma juru bayar, kamu nggak bisa apa-apa. Ya oke dulu ya, gitu ya. Ya aja, itu kritik yang bagus. Cuman saya bilang, saya akan bikin tim debottlenecking dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Nanti di situ kita akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis dan akan kita sidangkan gelar perkara setiap minggu. Saya akan di sana. Harusnya nanti kebijakan-kebijakan yang salah di lapangan, kalau keras kan nggak bagus nih, lapangan kan beda. Kebijakan-kebijakan di lapangan menghambat pertumbuhan ekonomi akan kita bereskan. Jadi akan ada perbaikan struktural yang berkesinambungan. Orang tanya kan, emang lu bisa? Oh, saya pernah mimpin tim debottlenecking di Menko Perekonomian, 3 Menko ya, di Menko Perekonomian, tapi ada atasnya Menko Maritim dan Menko Polhukam. Saya sudah menyidangkan 193 perkara yang selesai, itu link ke investasi sebesar 890 triliun rupiah. Jadi saya udah kayak hakim, tingkatnya ada tingkat Abu Nawas. Yang ngerti kenapa tingkat Abu Nawas? Kenapa tingkat Abu Nawas? Dulu waktu ada cerita kan, Abu Nawas disuruh periksa yang mana orang yang bohong, yang mana yang enggak. Dikasih lah, kalau dia dikasih minyak, terus orangnya suruh pegang itu. Yang berdosa, yang salah, dia nggak pernah megang. Yang nggak berdosa dipegang, berani. Habis itu kan Abu Nawas bisa nentuin yang salah yang ini, karena nggak pernah megang, tangannya kering. Kalau saya beda, dalam setiap sidang itu kan ada gelar perkara, kiri, kanan, ini yang berlawanan. Dulunya kan salaman setelah selesai. Saya bisa ngerasain yang salah yang mana. Tangannya dingin. Tangannya dingin banget. Oh, tangannya dingin. Oke. Nah, bos saya polisi kan. Lu periksa yang sini, latar belakangnya apa? Tangannya dingin nggak? Ketahuan dia yang salah. Jadi lumayan lah. Gue ada hakim tingkat Abu Nawas nih. Ini gambar uang pemerintah di. Itu guys, langkah dari beliau guys. Selanjutnya apalagi guys, langkah jitu beliau untuk menaikkan ekonomi kita guys. Baca dari sini, teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk, tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah yang bagian kedua, yang tanpa teks, itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Jadi ini bisa dikasih lihat. Kita masuk ke halaman kedua. Jadi tadi sebenarnya saya malu kesini. Orang-orang udah nyambut saya kayak artis. Padahal baru kerja 1 bulan, hasilnya belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, SG udah naik kencang. Apalagi optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan.
Mereka sekarang sibuk, nggak demo dia. Baca. Benar juga guys ya, ini langkah-langkah cerdas beliau guys. Sekarang masyarakat sudah mulai tenang gitu guys, enggak seperti kemarin-kemarin gitu guys ya, sering terjadi demo gitu guys. TikTok lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak begitu, boleh lah. Tapi bukan bapak-bapak, teman-teman aja yang begitu. Saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Karena dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik. Dan saya akan biasanya tindak lanjuti masukan-masukan dari teman-teman di TikTok ya. Masuk apa ya? Ini masuk. Saya punya waktu berapa menit? Bebas ya. Iya. 30. Kok lu ngatur gua? Ini staff saya bilang 30 menit ya, suka-suka saya lah. Jadi ya semuanya bisa goyah nih. Saya tunjukkan kemarin, ada pemerintahan, ada itu yang dinamis. Tapi waktu ekonominya diperlambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran. Demo yang terjadi yang berapa, sebulan lebih yang lalu, sebulan, seminggu, 2 minggu yang lalu, itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan. 2 ada, 1 nggak ada, rakyat turun ke jalan. Dan mungkin bapak-bapak saya udah senang, udah optimis lagi. Pada waktu ancamannya serius. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu, semakin lama semakin parah. Dan hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang kosnya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Udah wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Udah nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke situ, duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi, duduk 2 jam 3 jam nggak ngapa-ngapain tuh, dengerin. Dia cuma ngeliat gue aja. Oh, udah. Kayaknya dia ngeliat itu, pakai ini. Hari Minggu saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya, waktu ketemu apa cuma berlima, saya ceritain, Pak, kanan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak. Memang ancaman serius. Saya beberkan data-data yang panjang dan clear. Zaman Pak Soeharto kenapa dia jatuh, zaman Gus Dur kenapa dia jatuh, zaman SBY kenapa dia hampir jatuh tapi nggak jadi, zaman Pak Jokowi juga sama. Jadi sebetulnya ya, kita kan punya siklus bisnis. Ekonomi itu ekspansi, resesi. Kita rata-rata 7 tahun ekspansi, setahun resesi, 7 tahun ekspansi, setahun resesi. Dalam masa downturn itu adalah masa-masa kritis. Kalau pengambil kebijakan salah mengambil kebijakan, yang terjadi adalah zamannya Pak Harto, salah lagi, zamannya Gus Dur, zamannya Pak SBY. 2008 diamankan, 2008-2009 naik ekspansi, harusnya kalau 7 2016 kan. 2015 pada waktu Pak Jokowi mengambil kekuasaan, suasana goncang sekali kan. Dia hampir jatuh, hitungannya harusnya 2016 jatuh dia. Ekonomi jatuh, dia jatuh.
Untung ada saya. Baca. Nah itu guys beberapa langkah jitu dari beliau guys. Apakah masih ada langkah selanjutnya atau jurus selanjutnya? Mari kita lihat guys. Purbaya, siapkan rencana besar. Redenominasi rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan aturan baru terkait redenominasi rupiah tersebut. Kebijakan ini akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Rencana ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025 sampai 2029. Jika berjalan sesuai rencana, redenominasi rupiah ditargetkan rampung pada tahun 2027. Jadi ini jurus terakhir beliau guys. Mungkin belum terakhir guys ya, masih ada jurus selanjutnya guys. Nah ini jurus yang akan beliau lakukan, yaitu denominasi rupiah guys, yang 1000 menjadi Rp1. Jadi menghilangkan angka 3-nya guys. Nah ini tujuannya apa guys? Tujuannya adalah untuk tujuan dibalik itu agar supaya para koruptor itu mereka khawatir guys akan terjadi perubahan dalam uang ini guys. Mau nggak mau mereka harus membelanjakan seluruh uang yang selama ini mereka simpan gitu guys ya. Maka ketika mereka ini membelanjakan uangnya, entah itu dipakai beli apa atau apakah itu untuk invest atau apapun, maka akan terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi ya guys. Ekonomi akan tumbuh, ekonomi juga akan berputar gitu guys ya. Nah itulah langkah-langkah jitu yang akan beliau lakukan guys. Bagaimana pendapat kamu guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Semoga langkah-langkah beliau ini diberikan jalan yang lancar oleh yang kuasa guys. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai dulu perjumpaan kita guys. Sampai jumpa di acara yang selanjutnya guys. See you next time guys.